gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Kathleen, selaku host dari J-Talks. Kalau kalian menonton setia J-Talks, kalian pasti kenal aku sebelumnya. Wah, beda banget ya setup hari ini. Kalian bingung gak sih? Nah, kita bawa kabar baik nih. Karena hari ini J-Talks akan hadir dengan konsep podcast. Penasaran gak sih? Stay tune ya. Hai J-Pips, welcome to our new segment, Jingga Sites. Di Jingga Sites, kita bakal bahas topik-topik development yang insightful. Tapi kita nggak bakal bahas topiknya sendirian nih. Kita bakal ditemenin sama alumni FISIP UB yang tentunya keren banget dan juga berwawasan. Jadi, daripada berlama-lamaan lagi, kita langsung masuk aja ya ke podcastnya. See you! Di episode Jingga Sites kali ini, kita akan membahas tentang leadership agility. Leadership agility itu apa sih? Leadership agility adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menghadapi segala situasi yang dinamis. Nah, penasaran gak sih siapa speaker kita kali ini? Mari kita sambut Kak Kaisa Gibran. Baik, kita mulai ya Kak Gibran. Welcome to Jingka Sites Kak Gibran. Untuk Kak Gibran, boleh saya hai dulu ke JPips? Halo teman-teman G-Talks. Oke, Kak Gibran, gimana kabarnya belakangan ini? Hari ini sehat? Sehat, Alhamdulillah ini sangat baik ya. Kalau untuk karirnya Kak Gibran sendiri gimana hari ini? Kalau saat ini aku sih lagi sibuk-sibuk lagi intern ya di salah satu lembaga pemerintah kayak gitu. Lagi sibuk banget ya Kak ya? Ya lumayan lah, karena aku habis juga baru kemarin habis apa namanya judisium juga, jadi saya lagi nunggu antrian wisuda nih di UB kayak gitu. Tapi tetap sehat kan Kak? Tetap bahagia kan Kak? Sehat dong, tentunya bahagia. Oke, baik. Kak Gibran, sebelum kita masuk ke podcastnya, kita akan kenalin Kak Gibran lebih jauh lagi ya. Di sini aku izin membacakan CV-nya Kak Gibran. Nah, Kak Gibran sendiri merupakan alumni Ilmu Pemerintahan FISIP UB 2020, yang beliau saat ini memulai perjalanan karirnya sebagai intern analisis asisten di Ombudsman Republik Indonesia. Sebelumnya, Kak Gibran telah aktif memiliki berbagai pengalaman seperti Law Intellectual Property Intern Staff di Ministry of Law and Human Rights of Republik Indonesia, kemudian Assistant Staff Intern Komisi 2 di DPR RI, yang ketiga, Head of Strategic Development and Policy Advocacy, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dan yang terakhir, Kak Gibran juga menjabat sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Kabinet yang tahun lalu. Nah, saat ini Kak Gibran juga sedang kerja di 1% selain di Ombudsman. Keren banget ya CV-nya sampai bertumpuk kayak gitu loh, JPips. Gimana nih rasanya Kak Gibran bisa diundang ke podcast hari ini? Tentu senang banget ya. Aku juga ngucapin makasih banyak buat teman-teman dari PSDM udah ngundang aku lagi. Jadi rasanya kayak aku kembali lagi nih ke rumah. Padahal mungkin baru sekitar 4-5 bulan yang lalu gitu kan. Aku masih di PSDM dan sekarang teman-teman ngundang aku lagi kayak gitu. Semoga hari ini bisa menyebarkan sedikit mungkin banyak manfaat ya ke teman-teman GPIP semua kayak gitu. Oke, baik. Kalau gitu, aku mulai langsung ke podcastnya ya, Kak Gibran. Boleh. Pada episode perdana dari Jingka Sites, kita akan membahas topik dengan tema Leadership Agility. Leadership Agility itu apa sih? Leadership Agility adalah ketangkasan dalam menjalankan kepemimpinan untuk merespon berbagai situasi yang dinamis secara efektif dan adaptif. Melihat dari posisi yang telah dicapai, Kak Gibran tuh udah banyak banget nih pengalaman sebagai pemimpin. Menurut Kak Gibran sendiri, leadership agility itu kayak gimana sih? Dan penting nggak sih untuk seseorang pemimpin tuh memiliki kemampuan leadership agility? Oke, kalau menurut aku ya, mungkin aku berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman aku sebelumnya kayak gitu, leadership agility kayak gitu gimana. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ke belakang ya, flashback ke belakang, sebenarnya banyak banget. Ini kan jenis-jenis kepemimpinan sebenarnya jatuhnya leadership agility ini. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya leadership apa namanya transaksional, transformasional, terus juga ada namanya demokratis dan sebagainya. Sebenarnya leadership agility ini hadir ketika adanya beberapa keluarnya organisasi modern seperti saat ini. Nah, kalau yang tadi aku sebut sebelum-sebelumnya itu tuh lebih kepada zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman emang modelnya kepemimpinan yang tradisional. Nah, terutama pada saat pas COVID kemarin, teman-teman, itu sebenarnya ngubah kita dari yang awalnya mungkin banyak dari teman-teman semua punya apa insight itu lebih kepada model-model tradisional ya, yang masih mungkin kaku dan sebagainya, dan sekarang kemudian kita harus dihadapkan dengan beberapa macam perubahan
beberapa macam yang emang kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya agile. Agile itu artinya maksudnya dalam kalau aku bahasa aku ya itu lebih fleksibel gitu. Mungkin di beberapa literatur ada yang bilang tentang dia tangkas atau gesit dan sebagainya. Cuma aku lebih lebih menggunakan kata fleksibel kayak gitu. Itu penting banget. Kenapa? Karena emang tadi di dunia yang saat ini benar-benar emang mungkin butuh secepat secara adaptif ya perubahan. Itu pemimpin juga harus mengikuti hal itu gitu agar mereka bisa mendeliver pesan-pesan yang itu tuh kepada para anggota-anggotanya di bawahnya kayak gitu. Nah sebenarnya juga gaya kepemimpinan ini tuh lebih juga mengedepankan prinsip kolaborasi gitu, kolaboratif. Jadi gak hanya kita cuman ngeperintah aja nih. Kadang kan kita juga top down ya. Kadang beberapa mungkin dari teman-teman yang di sini mungkin jabat sebagai menteri ataupun kadep dan sebagainya itu pasti kayak oh ya hari ini tolong ya kerjaan ini. Tapi di saat ini di agile leadership ini sebenarnya teman-teman perlu untuk mendelegasikan hal itu kayak gitu. Delegasikan wewenang-wewenang itu kepada teman-teman dan mempercayakan kepada anggotanya kayak gitu sih. Jadi aku belajar banget terutama di pada saat DM ya itu mendeliver hal itu kepada eh, apa namanya staff-staff aku kepada anggota-anggota aku kayak gitu untuk aku percaya bahwa mereka bisa untuk berdiri sendiri dan membuat keputusannya sendiri kayak gitu, Kathleen. Oke, Kak Gibran. Berarti emang kalau mau jadi pemimpin tuh harus cekatan banget ya, harus cepat tanggap, harus bisa Ya, adaptif hmm, gitu ya, Kak. Nah, leadership benar-benar. agility ini kan berbicara tentang kecekatan seorang pemimpin gitu ya. Ya. Nah, misalnya dari pemahaman Kak Gibran sendiri, apakah kemampuan leadership agility seorang pemimpin akan mempengaruhi efektivitas dalam pengambilan keputusan? Oh iya, eh, banget ya. Kalau misalkan teman-teman tadi aku bilang ya, agile leadership itu kan tentang hal tentang fleksibel dan tangkas. Nah, ketika misalkan jiwa leadership ini tentu dalam memutuskan suatu keputusan, itu tuh mereka pasti sebenarnya berpacu tuh pada prinsipnya kepada data, biasanya data. Bukan kayak misalkan mungkin opini atau asumsi-asumsi. Nah, itu sebenarnya bagi para mereka yang mempunyai agile leadership, itu tuh enggak, itu dikesampingkan. Jadi lebih kepada base of data dan juga mereka apa ya punya pengolahan kecerdasan emosional yang baik kayak gitu. Dalam artian mereka paham pemimpin itu tahu apa namanya emosional diri mereka itu seperti apa, kenal akan emosional mereka dan juga kapan harusnya kita tegas, kapan harusnya kita marah dan juga punya pengendalian tadi aku bilang kontrol emosi yang baik kayak gitu dan tentu bagi agile leadership ya di dalam suatu keputusan itu mereka tuh apa ya mereka haus akan feedback. Nah, haus akan feedback jadi kayak misalnya kita lagi rapat ya kita rapat divisi atau rapat kementerian dan rapat-rapat lainnya itu kadang kan ada pemimpin yang model ya mungkin model teman-teman pemimpin ada yang kayak oh yaudah rapat hari ini ya satu arah aja gitu cuman kayak dengar apa namanya masukan-masukan apa namanya informasi-informasi aja tapi ketika nanti kita minta feedback dibatasi nih. Nah, itu sebenarnya di dalam konsepnya agile leadership itu tuh nggak kayak gitu. Mereka haus akan sebenarnya itu haus akan, "Ayo dong feedback kasih kasih banyak masukan." Jadi pesan-pesan yang ada dan semuanya itu tuh bisa jadi satu dan nanti menghasilkan keputusan yang sebenarnya keputusan itu berasal dari hasil dari rembuk bersama kayak gitu Kathleen. Jadi sebenarnya sangat-sangat penting banget kalau misalkan dan sangat keterkaitan antara agile dan juga decision making kayak gitu sih. Oke Kak, jadi sebenarnya nggak cuma dari leadersnya aja ya, tapi juga dari lingkungannya yang harus suportif sama leadernya gitu. Benar, benar. Hmm. Berarti Hmm. terkait pengambilan keputusan ini tuh juga harus dikaitkan sama kestabilan emosi seorang gitu ya. Ya, Hmm. benar karena kalau tadi aku bilang kalau misalkan emosi kita lagi nggak stabil dan kita kita apa namanya kita tunjukkan kepada anggota-anggota kita pasti itu akan membawa pengaruh dan dampak domino yang ke teman-teman semuanya kayak gitu dan keputusan nantinya akan diambil ya itu berdasarkan emosional gitu bukan berdasarkan apa namanya secara logik ya secara memang apa namanya berdasarkan nggak emosional kayak gitu jadi itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh mereka-mereka yang ingin melekatkan dirinya kepada agile leadership itu kayak gitu. Iya sih, berarti kakak pasti sering dengar nggak sih sekatah dua kata terkait kayak jangan bikin keputusan kalau kamu lagi emosi. Itu berarti benar ya menurut kakak? Ya, Heeh. benar, benar banget. Itu ya emosi itu emang ternyata sepenting itu dan sekompleks itu dalam kita nanti menghasilkan sebuah keputusan gitu. Itu Hmm. sangat-sangat dan banyak kok literatur dan penelitian-penelitian kalau misalkan emosi itu akan mempengaruhi ya tadi cara kita nanti menemukan solusi, misalnya kita mau problem solving atau kita mau tadi ya membuat keputusan dan sebagainya. Itu domino banget kayak gitu.
Oke, Kak Gibran. Nah, ngomong-ngomong soal ngambil-ngambil keputusan gini nih, Hmm. seseorang seperti pemimpin pasti kan harus mampu mengkomunikasikan keputusannya ke anggotanya dengan baik dan jelas. Nah, Nah, kalau menurut Kak Gibran sendiri, kemampuan public speaking itu mempengaruhi leadership ability seseorang nggak sih? Nah, kalau misalkan mau public speaking, menurut aku di semua model komunikasi ya, sorry, jenis kepemimpinan, mau tadi agile, mau itu misalkan kepemimpinan tradisional atau tentang dan lain-lainnya, itu komunikasi itu atau public speaking itu benar-benar emang menjadi aspek utama sebenarnya di dalam eh, teman-teman semua nanti itu berkomunikasi dan juga mengorkestrasikan gitu ya ke keseluruhan apa namanya timnya kayak gitu. Dan menurut aku juga penting banget gitu loh. Istilahnya satu paket ya antara apa namanya public speaking sama kepemimpinan gitu. Sang gini logikanya. Misalkan kalau kita punya pemimpin nih atau atasan dan di mana komunikasinya ke komunikasi yang pesan itu disampaikan ke deliver dan nggak ke deliver ke anggotanya kayak gitu. Nah itu maka sebenarnya komunikasi yang nanti dijalin itu jadi jelek kayak gitu, jadi buruk dan kita sebagai anggotanya kita nggak ngerti ini atasan kita ngomong apa ya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan aku coba sangkut pautin ya ke agile leadership, sebenarnya di dalam agile leadership kalau teman-teman mungkin nanti baca nih teman-teman GPIPS itu ada namanya beberapa prinsip ya. Jadi agile leadership ini kan dia tuh yang aku pernah baca itu tuh dari namanya tuh Stephen aku lupa ada pokoknya ada dua orang yang dia menyampaikan yang mengeluarkan konsep ini kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu mode pendekatan agile itu sebenarnya justru pendekatan yang emang intensitas dalam public speakingnya itu menurut aku ya cukup nggak sekompleks itu, cukup sedikit. Jadi kayak misalkan konsep yang tadi aku bilang di dalam agile ini dia mendelegasikan beberapa wewenangnya ya, beberapa wewenang itu kepada anggota-anggotanya sehingga sebenarnya di situ cukup aja nih kita rapatkan, kita kumpulkan teman-teman terus nih aku mau kamu pegang ini dan tolong diselesaikan. Udah, nanti sisanya dipercayakanlah kepada yang didelegasikan itu kayak gitu sebenarnya. Jadi untuk banyak ngomong itu sebenarnya nggak terlalu relate dengan agile leadership itu. Kalau mungkin teman-teman James tahu juga kayak misalkan pernah dengar kan no action talk only. Jadi kayak ya nggak usah banyak bicara tapi beraksi lah istilahnya itu sebenarnya relate banget sama agile leadership yang konsep ini keluarkan kayak gitu sebenarnya. Jadi itu menurut aku banyak banget apa sangat relate banget antara public speaking yang baik dengan leadership agility ini kayak gitu. Catherine. Oke, Kak. Berarti kalau misalnya seorang tuh mau berkomunikasi dengan baik, sebenarnya nggak cuma apa yang harus disampaikan tuh tersampaikan dengan jelas ya, tapi kita juga harus bisa jaga intonasi, jaga Betul. ekspresi. Terus kayak kita Ya, harus make sure banget nih, apa yang pengen kita omongin tuh sebenarnya nggak jelas ke kita aja, tapi juga jelas ke orang lain, gitu kan, Kak? iya benar. Mungkin aku juga nggak begitu mendalami karena ini mungkin teman-teman komunikasi nih, teman-teman ilkom yang jago banget tentang hal itu. Cuman intinya emang komunikasi itu jadi saluran utama, jadi aspek utama yang ketika kita ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ke anggota tim kita, itu tuh benar-benar memang sangat apa ya, sangat penting dan memang sangat kompleks ya dan juga kalau misalkan kita nggak public speaking kita mungkin atau cara kita menyampaikan pesan itu kurang baik ataupun dalam artian susah dipahami, ya pasti di bawahnya akan beda kayak gitu yang didapat ditangkap sama anggota timnya tuh mesti beda banget gitu sih. Betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Gibran sendiri ada tips gak sih supaya seorang pemimpin itu dapat menerapkan leadership agility untuk cepat beradaptasi? Misalnya lagi berbicara di depan umum, tapi muncul situasi yang nggak terduga, kayak mungkin ya ketika kita dalam forum atau bertemu dengan eksternal, tapi ada Hmm. anggota eksternal tuh yang tidak setuju atau justru bertanya tentang hal yang tidak kita pahami. Nah, itu tuh kira-kira tipsnya gimana kalau dari Kak Gibran? Sorry tadi agak putus-putus, Kathleen. Jadi tadi apa ini? Oke, aku ulang pertanyaannya, Kak. Nah, Oke. kalau dari Kak Gibran sendiri, ada tips gak sih untuk seorang pemimpin dapat menerapkan leadership agility untuk cepat beradaptasi? Misalnya nih, ketika lagi berbicara di depan umum, namun muncul situasi yang nggak terduga. Kayak misalnya kita lagi mimpin dalam forum, tapi kita bertemu eksternal yang dia tuh tidak setuju, atau justru dia bertanya tentang hal yang kita tuh tidak paham. Nah, kira-kira Hmm. ada tips gak, Kak, terkait hal seperti itu? Oke, sebenarnya tadi aku bilang tadi ya, kita tarik dulu nih. Sebenarnya agile leadership itu tentang apa sih? Tadi aku bilang kan. Sebenarnya agile leadership ini lebih kepada metode ataupun lebih kepada pengambilan keputusan kayak gitu. Ketika seorang pemimpin harus gesit, harus cepat,
harus tangkas dan atau harus apa ya istilahnya ya cepatlah dalam mengambil keputusan itu sebenarnya eh, teman-teman tuh harus punya apa namanya ya logika ya ataupun berpikir cepat kayak gitu dalam artian tapi tidak sembrono ya tidak harus cepet-cepet nih ngambil keputusan taunya nggak dipikirin dulu kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau beberapa tips dari aku untuk teman-teman yang mungkin pengen menjadi atau mungkin dirinya pengen nih ngelekat sebagai agile leadership itu sebenarnya pertama tadi aku bilang harus cepat atau gesit dalam artian gak gak perlu berpikir lama dalam artian ini matang ya pikirnya matang tapi jangan terlalu lama atau mengambil banyak keputusan apa namanya berpikir banyak di soalnya di keputusan akan lambat itu sebenarnya gak ada di jiwa teman agile leadership itu sebenarnya jadi harus cepat teman-teman menangkapnya. Kedua, teman-teman harus fleksibel dalam artian jangan kaku jangan kalau sebagai pemimpin kadang kita kaku ya ada beberapa hal yang kayak oh yaudah coba kamu koordinasi dulu sama sama apa namanya atau misalkan ketua CEO kamu itu sebenarnya menurut aku agak cukup kaku tapi tetap tetap kita menghormati hierarki yang ada tapi intinya adalah kalau emang itu urgent dan sebagai silakan teman-teman bisa sampaikan langsung ke pemimpin teman-teman kayak gitu dan pemimpin itu juga seperti aku bilang harus fleksibel itu tips aku kedua harus fleksibel. Tiga, tentang halnya tadi ya mengendalikan emosi itu juga harus penting banget sebagai sebagai seorang agile leadership kayak gitu. Dan adaptif tentunya teman-teman harus menurut aku harus sigap dalam menangkap beberapa apa ya beberapa perubahan-perubahan yang ada. Kayak contoh misalkan model organisasi sekarang itu kita lagi dihadapkan dengan beberapa misalkan kekurangan apa namanya anggota staf karena mungkin ada apa namanya hal-hal lain di luar pendidikan kayak contoh bersama magang dan sebagainya yang itu bisa ngebawa menggerus ya mendegradasi kepeminatan teman-teman mahasiswa untuk ikut join organisasi. Nah itu sebenarnya pemimpin tuh sudah mulai berpikir tuh kayak ini baiknya gimana ya kebijakan apa yang harus aku coba keluarkan dan bagaimana cari solusinya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang harus dimiliki oleh teman-teman yang emang ingin tadi agile leadership itu ada di dalam diri teman-teman. Gitu sih, Kathleen. Oke Kak, jadi ternyata kalau jadi pemimpin tuh nggak gampang ya. Selain kita harus bisa cepat bikin keputusan, kita harus bisa Hmm, kontrol emosi dan lain sebagainya, harus ya, fleksibel gitu kan Kak. Nah, tapi benar-benar benar. aku penasaran nih Kak, kalau Kak Gibran sendiri tuh tipe pemimpin yang kayak gimana sih? Tipe pemimpin ya. Sebenarnya tipe pemimpin itu banyak ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh orangnya eh, apa namanya ya? Aku orangnya nggak begitu nggak suka neko-neko kayak gitu. Dalam artian apa yang akan kita hadapin, apa yang akan kita ada apa namanya ke depannya bakal kita lewat itu ya udah kita kita rembukin bersama terus juga apa solusinya nih gitu. Jadi aku malas sebenarnya aku agak cukup gak cukup malas ya mungkin cukup meminimalisir hal yang kayak pembahasannya lama-lama tapi ujung-ujungnya gak nggak apa namanya nggak ada hasilnya kayak gitu. Nah, aku tuh lebih lebih modelnya lebih yang cepet terus juga mungkin lebih ke apa ya aku juga aku mungkin teman-teman di beberapa teman-teman sini juga ada yang dulu di aku juga gitu ya aku juga apa ya tadi nggak suka mungkin nggak suka terlalu banyak apa ya istilahnya drama-drama kayak gitu ya tapi ya udah apa yang dihadapin di depan kita kita putuskan kayak gitu intinya tadi eh, aku sebenarnya cukup agile leadership ini cukup aku terapin juga kayak gitu di mungkin kepemimpinan aku dan waktu itu partner aku ya Inaya pada saat itu jadi gimana caranya kita ngeorkestrasi tim kita itu gimana caranya kita mendelegasikan kayak gitu aku suka delegasi juga aku aku sangat percayakan tim aku pada saat itu jadi aku delegasikan hal ini tolong dikerjakan ini kalau emang susah yaudah kita bahas kayak gitu kalau emang ada jalan buntu coba kita bahas tapi selama kalian bisa megang sama teman-teman pada saat itu bisa apa ya bertanggung jawab ya silahkan gitu tapi tetap teman-teman di semua jenis kepemimpinan menurut aku pemimpin itu tetap apa ya tanggung jawab itu ada tetap di pemimpin gitu jadi ketika misalkan teman-teman yang bawah yang salah ya sebenarnya tetap yang akan menjadi core salahnya itu ya tetap pemimpin jadi ya kalau teman-teman nggak mau jadi pemimpin apa kalau teman-teman nggak punya tanggung jawab ya susah untuk jadi seorang pemimpin kayak gitu sih kalau ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman gitu. Oke, berarti Kak Gibran tuh sangat menerapkan leadership agility ya sebenarnya, karena Kak Gibran sadar kalau menjadi leader tuh harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kan? Benar, teman.
Ah, Ya kayak gitu sih Kathleen. eh, berarti aspek dari agility itu sebenarnya ada rasa percaya sama anggotanya juga gitu ya? Atau gimana? Iya, benar. Jadi tadi aku bilang, salah satu prinsip dalam agile leadership yang aku juga sempat baca pada saat itu, jadi tadi mendelegasikan beberapa wewenang itu ke teman-teman di bawahnya, sorry, ke anggotanya kayak gitu. Jadi di situ timbul rasa percaya, oh anggota ya, misalnya sebagai anggota, POV-nya anggota, oh aku dipercaya nih sebagai pimpinan sama pemimpinku untuk menjalankan misalkan kalau relate sama kita program kerja ini, program kerja B atau misalkan sebagai CO ini dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya cukup menjadi salah satu poin besar di agile leadership itu. Percaya dan ya antara anggota dan pemimpin itu saling percaya satu sama lain. Kayak gitu sih. Oke, wow, menarik banget ya insight yang kita dapat hari ini dari Kak Gibran. Keren deh, Kak Gibran boleh tepuk tangan dulu. Nah, kita udah bahas banyak banget nih terkait leadership agility tadi kan. Ternyata leadership agility itu Hmm, merupakan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Karena seorang pemimpin tuh, ya sebenarnya jadi seorang pemimpin tuh nggak mudah. Kita harus bisa betul, jaga emosi, kita harus bisa cekatan, harus bertanggung jawab, betul, fleksibel, adaptif sama anggota-anggotanya. Karena ya betul, anggota-anggotanya juga emang beda kan, nggak sama-sama kayak kita semua. Mungkin apa yang kita mau ya anggota kita belum tentu mau. Dan gimana sih supaya kita betul. bisa mensinkronkan apa yang kita mau dan apa yang anggota kita mau supaya dua-duanya itu bisa tercapai gitu. Nah, gila, Ya. keren banget Kak Gibran. Karena Kak Gibran aku lihat juga emang udah punya banyak banget pengalaman menjadi seorang pemimpin dan aku akuin juga Kak Gibran itu merupakan pemimpin yang baik. Nah, oke. Mungkin Hmm. sebelum berpisah dengan kita, Kak Gibran bisa kasih sepatah dua kata atau closing statement dulu kali ya buat J-Tips yang udah ngikutin kita dari awal. Oke, soal kata ya. Eh, se ini aja sih paling gini. Karena kita tentang bahas tentang pimpinan ya, mungkin aku juga nggak begitu yang expert banget teman-teman terkait dengan apa tentang kepemimpinan dan mungkin ada teman-teman yang lebih expert. Cuman aku tadi bilang belajar dari beberapa pengalaman belakang kayak gitu ya. Dan mungkin ini buat teman-teman GPIP semua juga. Jadi intinya kayak gini, di dunia saat ini, di masa saat ini ya, atau misalkan mungkin teman-teman bagi teman-teman organisatoris, ada namanya di masa organisasi modern kayak gitu saat ini. Nah, sebenarnya saat ini kita banyak banget dihadapin sama hal-hal yang emang itu bisa apa ya merusak ataupun hal itu yang bisa mengganggu sebenarnya jalannya keberlangsungan organisasi itu sendiri. Nah, salah satunya misalkan aspeknya tadi pemimpin. Nah, menurut aku bagi teman-teman semua nih, bagi teman-teman misalkan baik itu di levelnya high level, misalkan di teman-teman menteri ataupun kadep atau kabak dan sebagainya, dan di level di bawahnya misalnya teman-teman staff dan sebagainya, itu sebenarnya hal yang harus teman-teman pegang juga tentang terkait dengan kenali diri teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman tuh sebenarnya mode kepemimpinan itu seperti apa yang cocok sama teman-teman. Tuh. Dan teman-teman sekiranya apa yang perlu diimprovisasi dari misalnya dari kepemimpinan teman-teman yang mungkin masih mau teman-teman tuh kayak masih belum cukup kayak gitu. Dan coba tanya teman-teman di sekitar ya, ketika teman-teman memimpin nih, teman-teman coba tanya sekitar kayak aku tuh udah baik belum ya buat sebagai pemimpin kalian kayak gitu. Kadang tadi aku bilang feedback itu penting untuk menilai diri kita gitu. Kadang kita juga mikir kan, kayak, ah nggak usah lah, nggak usah dengar orang lain, dari kita sendiri aja kayak gitu. Padahal itu sebenarnya penting untuk teman-teman tahu sebenarnya teman-teman itu seperti apa di hadapan anggota-anggotanya. Kayak gitu sih. Karena tadi penting banget agile leadership itu sebenarnya ngebawa ke dalam namanya kalau teman-teman tahu namanya organization agile juga. Jadi gimana supaya organisasi itu lebih cekatan, lebih gesit dan bisa adaptif terhadap perubahan. Kayak gitu sih, Kathleen. Kata aku buat teman-teman GPIPS. Oke, keren banget Kak Gibran. Jadi gitu teman-teman JPIPS, ternyata kita nggak cuma harus adaptif atau fleksibel aja, tapi kita juga bisa harus menanyakan ke teman-teman yang lain terkait gimana sih aku jadi seorang pemimpin, apakah aku udah baik, atau apakah aku masih ada kekurangan. Ternyata feedback dari Benar. orang lain tuh juga sangat dibutuhkan ya, supaya kita bisa improvisasi ke diri yang jadi lebih baik lagi ke depannya. Betul, betul, betul. Oke, Jingga, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Gibran selaku narasumber di episode perdana ini. Semoga kali Kak Gibran ke depannya bisa lancar dan terus menginspirasi kita. Semoga Kak Gibran bisa selalu sehat, selalu tersenyum, selalu bahagia. Dan juga Jingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia J-Talks, Kementerian PSDM dan Visi UB 2024, dan JPIPS yang udah setia nonton dari awal hingga akhir. Sampai sini, aku izin Ya. pamit diri. Bye-bye, Kak. Sebentar. Mungkin sebelum tadi aku sempat lewat juga. Kalau misalnya teman-teman
pengen tahu lebih lanjut tentang tadi agile leadership, aku baru tadi ingat flashback, teman-teman bisa bacanya bukunya Bill Joner sama Stephen Joseph itu di tahun 2007. Itu ada bukunya jadi tentang agile leadership itu, teman-teman bisa baca lebih dalam lagi kalau gitu dia. Oke, Thank you. menarik banget ya Kak Gibran. Terima kasih. Thank you, Kathleen dan teman-teman PSDM. Sukses semua, lancar buat G-Talks ke depannya. Thank Ya, you. ternyata leadership agility itu perlu adanya kepercayaan terhadap anggotanya loh. Selain itu, kamu juga harus punya kemampuan yang fleksibel, adaptif untuk menghadapi segala situasi. Also, shout out to all the people behind J-Talks, Kementerian PESDM, BPSUB 2024, serta kepada seluruh JPIPS yang udah setia nonton dari awal hingga akhir. Tibalah kita di penghujung podcast. Sedih banget acara podcast kita hari ini udah selesai aja. Tapi semoga apa yang disampaikan sama Kak Giban tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Stay tune di next episode. Dadah!